RRI Live Music. Berawal dari cintaku pertama, di awal ku jumpa kamu, benar membuatku tergila-gila lagi jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta, tak pernah ku duga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang ku rasa cinta, mendapatkan segalanya. Kau mulai lagi dengan tingkah lakumu, ku tersipu malu. Ku bawa kamu lewat teman baikku, berdegup jantungku. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang ku rasa cinta, mendapatkan segalanya. Kamu memang yang pertama, cinta memulai dengan senyuman manja. Karena kamu yang ku rasa cinta, lebih dari segalanya. Cinta, kamu memang yang pertama, cinta memulai dengan senyuman manja. Karena kamu yang ku rasa cinta, mendapatkan segalanya. Kamu memang yang pertama, cinta memulai dengan senyuman manja. Karena kamu yang ku rasa cinta, lebih dari segalanya. Cinta, cinta, cinta. Aku telah menyakitimu, ku telah kecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi ku lakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang
terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi kita mungkin tak bersama lagi. Bila ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita, rasa cinta kita selamanya. rri.co.id, di mana untuk rri.co.id ini merupakan salah satu laman website kami yang Anda tentunya bisa langsung simak apa saja informasi, berita terupdate yang ada di seluruh Indonesia dan juga program RRI Net. Nah, di sana banyak sekali ada program unggulan kami di mana Anda bisa saksikan dari pagi hingga malam hari dan salah satunya adalah
RRI Net Live Music. Kalau begitu saya akan langsung berbincang terlebih dahulu. Halo Renaldi dan juga Clara, selamat malam, apa kabar? Oke, karena Renaldi yang menjawab berarti saya akan bertanya terlebih dahulu ya. Dengan Renaldi apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik Kak. Saat ini sedang sibuk apa Renaldi? Sibuk ya hidupnya di musiknya ya. Di Sibuknya musik aja? Ya. Oh, tapi sekarang nggak lagi sekolah begitu? Atau saat ini sedang sibuk mengerjakan sesuatu begitu? Sibuknya kerja juga. Kerja? Iya. Baik, bermusik sambil juga bekerja? Iya Kak. Di swasta, negeri? Penasaran saya. Kerjanya di instansi. Oke, di instansi Iya. ya. Oke, kalau begitu Clara saya akan berbincang terlebih dahulu ya dengan Renaldi, di mana ini merupakan satu jebolan pria yang dia ini mengikuti Bintang Radio Indonesia RRI Nunukan tahun 2019. Gimana sih rasanya ikutan Bintang Radio ini? Ketika juara itu bangga banget ya. Percobaannya tuh nggak sekali aja untuk bisa tembus nasional. Percobaannya sampai 3 kali gitu. Berapa kali? 3 kali Kak. 3 kali ikutan Ikut Bintang Radio di sini? Iya. Oke, kemudian apa yang kamu rasakan? Yang pastinya senang banget, menjadi sebuah pelajaran baru buat saya tentunya. Banyak ilmu yang saya bisa dapat ketika di nasional waktu itu. Pelajarannya banyak sekali ya? Banyak banget. Banyak banget, apalagi bertemu dengan bintang-bintang calon musisi yang ada di seluruh Indonesia. Iya benar banget Kak. Tahun lalu di mana ya kalau tidak salah? Di kota Batu Malang. Di Malang? Iya. Oke, boleh dong disapa teman-temannya yang waktu itu kumpul-kumpul di Malang. Halo semua teman-teman. Mungkin sekarang lagi mendengarkan ataupun juga menyaksikan ya Renaldi ya? Iya Kak. Oke. Nah ini ngomongin tentang Renaldi, dia ini merupakan seorang yang sangat aktif selain masih muda. Kemudian juga aktifnya itu masih menjadi seorang pegawai ya, seperti itu ya? Ya. Bisa diulang begitu Kak. Bisa dibilang Iya. begitu, dan juga dia pun tak kalah aktifnya dengan kegiatan bernyanyi. Susah nggak sih ngatur waktunya dari semuanya? Itu tergantung dari kitanya sih Kak, ngaturnya ya. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu sulit sih mengimbanginnya. Ini mah master ya berarti ya. Boleh dong kalau begitu awal karir kamu bernyanyi itu sebetulnya suka nyanyinya dari kapan? Nyanyinya itu waktu SMA. Jadi? Awalnya itu nggak nyanyi. Tapi puisi, bukan? Waktu itu main musik, gitar. Oh, gitu. main musik. Berarti kayak anak-anak band, kayak ikutan ekstrakurikuler, bikin band begitu bukan? Iya bikin band, terus saya main gitar, nggak nyanyi waktu itu. Oke, akhirnya kenapa bisa jadi nyanyi? Awalnya sih pertama kali ikut Bintang Radio pada waktu itu, di tahun 2013 kalau nggak salah. Kemudian? Hanya dapat harapan 1 kalau nggak salah, harapan 1. Oke. Dan akhirnya karena sudah mendapatkan harapan 1, ya udah pengennya menyanyi, tinggalin gitar. Pengen nyanyi terus bunyinya. Oh baik, akhirnya dari situ jadi suka menyanyi. Sebetulnya memang ada basic buat nyanyi gitu gak sih? Atau gara-gara coba-coba untuk ikutan ajang tersebut? Enggak punya basic sih Kak. Kalau dibilang itu otodidak ya. Otodidak? Iya. Karena basicnya memang main gitar dari dulu. Oh berarti emang betul-betul dari vokal suara begitu, coba-coba aja dan coba-coba aja Kak. Melihat, mendengar, meniru begitu ya? Iya. Oke, luar biasa. Ini nih yang jarang dari generasi muda untuk mencoba apa yang ada, baik itu dari kesempatan yang ada di daerah dan juga ingin mencoba sesuatu hal yang baru, belajar yang baru. Apalagi belajar sendiri, gampang-gampang susah ya? Iya Kak. Enak mana sih main gitar atau bernyanyi? Enakan nyanyi sih sekarang. Enakan bernyanyi. Kemudian ketika Renaldi itu akhirnya sudah memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi dari SMA ketika sudah lulus ataupun juga ikutan ajang Bintang Radio Indonesia RRI Nunukan di tahun 2013. Nah apa yang akhirnya terlintas dari seorang Renaldi? Ketika itu kan saya ngerasa saya harus mencapai terus kan Kak ya. Jadi makanya saya nggak pernah bosan untuk ikut Bintang Radio pada saat itu.
Alhamdulillah tahun 2019 akhirnya saya terpilih untuk wakili Nunukan ke Kota Batu Malang. Kayak gitu Kak. Oh ya udah berarti ngalir gitu aja ya. Ngalir gitu. Ya udah deh kalau gitu. Nah kalau dari seorang Renaldi artinya lebih menyukai menjadi seorang penyanyi. Pasti banyak sekali hal yang dilakukan baik dari kritikan teman-teman apalagi satu band tersebut pasti ada juga yang kaget dong. Loh kok tiba-tiba dari main gitar langsung bisa bernyanyi gitu. Nah ada tidak sih tanggapan dari teman-teman terdekat kamu? Banyak banget Kak. Saat itu dan juga saat ini. Banyak banget. Sampai sekarang pun masih kayak teman yang waktu main band bareng lama itu kalau ketemu kok bisa gitu nah, kok bisa nyanyi sekarang. Kok bisa dulunya main gitar nyanyi sekarang. Kok bisa nyanyi, tahu-taunya lolos. Jadi bintang radio nasional ya. Nah ini Renaldi, sebetulnya ini pertanyaan yang kayaknya sudah basi tapi semua penasaran gitu. Nah, kalau misalkan jadi penyanyi itu kan pastinya ada improvisasi dan lain sebagainya begitu. Dan kamu pun juga mencobanya. Sebetulnya akhirnya cara untuk kamu menemukan dari cara kamu berimprovisasi kemudian juga nyamannya seperti itu. Berlatihnya itu dari apa yang mengkritik kamu? Apakah dari kamu merekam sendiri atau kamu perdengarkan ke orang atau bagaimana? Saya biasanya nyanyi sendiri ya, terus saya rekam, terus saya dengar sendiri. Oh ini bagus nggak di sini, di part ini untuk di sini bagus nggak? Itu saya rekam sendiri. Kalau jelek saya rubah lagi, improv lagi, kembali kayak gitu Kak. Cuman ya kadang-kadang dari teman-teman juga ada yang sampein di sini nih kurang bagus. Nah itu saya ambil jadikan oh iya di sini kita rubah lagi kayak gitu Kak. Tapi ini yang paling susah nih dari seorang Renaldi sendiri. Tingkatannya itu ketika belajar sampai sekarang tuh bagian mana yang paling Renaldi tuh rasa yang paling menantang gitu sampai sekarang? Gimana kayak saya masih kurang untuk menghafal untuk lirik itu agak sulit saya. Tenang. Kayaknya bukan cuma Renaldi aja ya, semua kayaknya kalau ingatannya kurang bagus ya pastinya bakal lupa-lupa ingat ya. Tapi kan ada cara untuk mensiasatinya. Selain lirik deh, grogi kah masih sampai sekarang atau itu bukan hal yang jadi halangan kamu? Kadang sih kayak ketika lihat teman-teman gini rame yang nonton, masih sering gugup gitu kan. Iya masih sering, cuman cara ngatasinnya ya saya kembali tarik nafas kayak gitu, cara ngilanginnya lagi. Baik, ini ada beberapa cara yang Renaldi pastinya sudah dapatkan ya pendengar dan juga pemirsa RRI.net, bagaimana cara dia untuk mengatasi dari nervousnya, kemudian juga apa saja kira-kira yang bisa menghalanginya ketika tampil. Nanti mungkin di segmen yang terakhir sih ya saya akan tanyakan. Kalau begitu Renaldi kita beralih terlebih dahulu ke Clara. Halo. Ini cewek cantik yang duduk di samping saya juga merupakan jebolan bintang radio Indonesia RRI Nunukan di tahun 2019 dan juga ke Batu Malang ya? Iya, ke Batu Malang. Sama gak sih perasaannya seperti Renaldi? Sama. Bangga senang. Iya, senang. Terutama kemarin juga kan baru selesai sebelum ikut bintang radio, itu sempat ikut lomba FLS 2N tingkat SMA di Tanjung Selor. Cuman waktu itu mungkin belum rezeki jadi dapat juara 3. Pas pulang dengar ada lomba bintang radio jadi ikut. Menang. Gimana? Ikut menang. Ya ampun rezekinya ya ini anak memang. Tapi itu artinya yang kali pertama langsung dapat juara ya? Iya. Wah, congratulations. Luar biasa sekali. Artinya ini merupakan anak baru di Bintang Radio Indonesia RRI Nunukan tahun 2019. Pengalamannya terbang ke Batu Malang sehingga melihat talent-talent yang ada di seluruh Indonesia. Itu apa yang terlintas di benak kamu, Clara? Waktu awal ketemu mereka tuh pasti kita grogi ya. Mereka keren-keren semua suaranya. Kita kayak insecure juga. Karena anak-anak di perbatasan tuh suaranya kurang dilatih karena kita enggak ada pelatih vokal. Itu menurut kamu? Iya. Kurang dilatih? Maksudnya kurang ada kelas untuk kurang ada kelas kursus latihan vokal? Oke, kemudian sedangkan teman-teman di luar
di sana banyak sekolah-sekolah vokal yang buat latihan gitu. Dan itu mereka jor-joran sekali ya. Ada beberapa langkah mungkin yang harus dilakukan sebelum tampil, baik itu dari pengaturan suara dan lain sebagainya. Nah Clara, kalau dari kamu sendiri, tadi saya mendengar bahwa Clara ini juga mengikuti ajang lainnya selain BRI RRI Nunukan. Artinya kamu sudah sering ikutan ajang pencarian bakat atau lomba-lomba audisi begitu ya? Sering juga, enggak, cuman waktu SMA baru mulai ikut ajang-ajang pencarian bakat kayak gitu. Mulai dari SMA juga? Iya. Karena kamu juga suka menyanyi? Iya, karena saya suka menyanyi. Oke, luar biasa sekali. Pasti dong namanya jadi penyanyi, suka menyanyi. Jadi musisi juga suka ya main musik. Apalagi saya suka penyiar kan gitu. Jadinya langsung memandu acara kali ini ya. Baik, kalau begitu untuk Clara, dari saat ini kemudian juga ketika kamu melintas di titik balik nol kamu sebelum kamu menjadi saat sekarang ini. Nah kira-kira bagaimana sih perjalanan kamu untuk menjadi seorang penyanyi? Kenapa? Kok kayaknya sedih banget. Ada memori yang cukup memilukan? Enggak juga sih, cuman dulu kan cuma ikut-ikut nyanyi di gereja, cuman nyanyi-nyanyi kor gitu, tapi nggak nyangka bisa sampai sekarang. Padahal dulu juga hobinya bukan nyanyi. Tapi apa? Nari. Oh suka nari? Ya, saya suka nari juga. Bentar, berarti Clara ini bisa nari ya? Bisa, dikit. Nari daerah ya? Iya. Tarian apa? Dayak, Tidung, Toraja. Wah luar biasa, Clara ini bisa apa aja. Nanti saya request dong biar bisa tari Bali gitu. Boleh. Boleh ya. Oke, akhirnya dari kamu suka menari ke musik itu gimana ceritanya dong? Kalau musik sih dari kecil suka juga, cuman nggak terlalu diasah soalnya lebih suka nari kan. Pas SMP baru mulai suka nyanyi lagi karena ikut-ikut kor di gereja. Terus pas SMA baru ikut lomba. Oke, sebetulnya awalnya dari ikutan di gereja dan akhirnya mencoba untuk mengikuti yang ada di sekolah, kemudian juga ajang pencarian bakat tersebut ya? Iya. Oke, nanti siap ya untuk berbagi pengalaman di sesi selanjutnya dan juga nanti di sesi terakhir apa yang ingin disampaikan untuk adik-adik ataupun juga generasi selanjutnya yang ingin mengikuti jejak dari seorang Renaldi dan juga Clara. Tetaplah bersama kami. Terjadi kisah cinta yang suci ini, kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, pergilah kasih, carilah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu.
sangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Pergilah kasih, jalan keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Ada apa kau bertemu dia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatiku? Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu? Kau berjanji untuk setia. Kini ku tanya kemana janji itu kau buat. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini, karena pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Jika memang kau bagi cintamu, kemana janji itu kau buat?
Wow, kau buatku menangis tanpa air mata. Sampai ku teriak pun sudah tak ada suara. Wow, pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lahir. Wow, memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lahir. Pendengar juga pemirsa RRI Net, Menurut kamu, Anda hoax masih itu? menyaksikan kami Hoax itu dalam berita bohong, RRI kan? Net Live Music. Hari gini percaya berita Tonton bohong. apa yang Udah nggak zamannya, Anda bro. dengar. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang Ini kalau semangat pasti saya aja. suka nih. Lagian Karena kan lebih nyebarin berita hoax dosa. membangkitkan gairah kita lagi untuk membahas ini kaitannya tentang musik bersama Renaldi dan juga Clara. Merupakan jebolan dari Nah, buat bintang kamu, radio Indonesia jangan asal RRI share Nova atau di tahun menyebarkan berita 2019 hoax ya. dan juga Baca penyanyi dengan teliti, asal lalu klarifikasi kebenaran berita, Nunukan. biar nggak Nah, jadi nih, korban hoax. Aku mau tanya dulu nih sama Dek Clara ya. Kita kan bedanya 1 tahun. Dalam mimpi sih ya. Kalau untuk Clara sendiri nih, boleh dong berbagi pengalaman selama kamu menjadi seorang penyanyi di daerah perbatasan yang kamu juga katakan di sini kan untuk talent-talentnya masih kurang untuk mengolah ataupun juga melatih dari suaranya sendiri, terutama untuk yang ke arah profesional seperti itu ya. Gimana pengalaman kamu selama ini? Kalau selama ini latihannya tuh sama kakak-kakak pembina yang ada di gereja. Pertama Kak Angel, Kak Dalma, itu biasa yang latih. Walaupun mereka basicnya bukan betul-betul pelatih, tapi setidaknya mereka mengerti gitu kan. Sementara yang lain di sini belum ada sama sekali yang bisa ngerti kayak gitu. Artinya otodidak juga dan dari senior juga ya? Iya. Oke, cara pelatihannya sendiri bagaimana tuh? Ketika kamu bernyanyi langsung diberikan komentar begitu? Iya. Pertama sih latihan sendiri dulu, terus karena mereka juga sibuk dengan kesibukan masing-masing, jadi kadang-kadang ke rumah sebentar cuman untuk lihat gimana aku nyanyi. Terus nanti di komen apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki kayak gitu. Oke, tapi dari semua keperbaikan tersebut, keperbaikian tersebut yang dilatih oleh mentor kamu nih dan juga dari sendiri gitu. Nah, itu apa yang paling kamu ingat gitu akhirnya ketika tampil, apa yang mesti dipersiapkan seperti itu? Apa yang akhirnya kamu tahu sendiri ini masalahnya harusnya aku bisa ngatasin nih? Yang pertama tuh tentang suara. Kalau aku sebelum nyanyi, apalagi kalau udah nervous tuh biasa suara hilang. Hah? Suara hilang? Iya. Kalau udah nervous? Kemarin Aha. di Bintang Radio juga kayak gitu. Serius? Beneran ya Renaldi? Sempet hilang suaranya? Sempet pas sebelum naik. Final tuh, mau sebelum final. naik. Oh gitu. Iya. Kemudian?
ke apotek cari obat buat ini. Tapi itu artinya maksudnya gugup begitu ya? Atau gugup akhirnya sampai nggak bisa ngomong begitu? Gugup juga karena mungkin keseringan latihan kan, nggak diporsir latihannya, jadi kelebihan akhirnya suaranya hilang. Oke, ini maksudnya suara hilang tuh maksudnya seret gitu ya? Iya. Oke, seret-seret begitu ya. Wah, itu artinya fatal banget dong ya kalau misalkan kita menjadi seorang penyanyi ya. Iya, fatal banget. Sampai waktu tuh udah coba semuanya, makan jahe, makan kencur. Oh, sebetulnya kamu udah mencoba ya? Iya, yang untuk alami menjaga. udah dicoba semua, tapi nggak berhasil. Akhirnya nemu obat di apotek. Pas dimakan agak enakan ada. Itu artinya dari berlebihannya kamu untuk latihan. Iya. Jadi dari semenjak yang pengalaman kamu ini nih, ketika udah grogi atau terlalu banyak latihan, akhirnya kamu setelah itu memilih jadwal ataupun juga mengkategorikan kapan-kapan aja yang harus digunakan suara kamu untuk latihan. Iya, betul. Itu satu. Kemudian masalah kamu ketika kamu akan tampil dan kamu sudah tahu nih mesti ngapain aja, kendala-kendala yang biasanya. Iya, yang kedua tuh masalah nervous. Biasa kalau kata mentor, kalau kamu dari awal sebelum lomba udah nervous duluan, di atas tuh pasti lebih nervous lagi. Jadi kalau mau lomba aku tuh petakilan sana sini. Oh, petakilannya kayak gimana, boleh dicontohin gak sih? Gak pernah diam gitu, Oh, jalan-jalan, gitu, jalan-jalan. tegur orang sana sini, sok-sok akrab Bikin gitu. status dulu. Iya. Biar Cair suasana ya. Cair suasananya, terus di Oke. atas juga bisa baik nampilnya. Oke, setelah itu apa lagi? Apa lagi ya? Ini ciri-ciri nggak ada kendala deh kayaknya ya, pendengar dan juga pemirsa. Karena apalagi dong ya, kalau misalkan mau tampil ritual yang biasa dilakukan apalagi dong. Kalau nggak suara ya nervousnya itu ya. Udah nggak ada sih Kak. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Itu aja? Iya. Nggak kayak si Renaldi tuh lirik begitu. Oh, kalau masalah lirik nggak terlalu. Oh nggak terlalu, hebat ya dia ya, bisa langsung hafal gitu ya. Tapi Masih muda. Oh masih muda, oh lo. Bukan aku yang ngomong loh ya, bukan aku yang ngomong, astaga. Oke, pengalaman yang paling kamu suka dari karirnya kamu nih, ketika SMP ya tadi ya, sampai saat ini di bagian mana? Ketika apa juga? Sekarang? Sekarang? Iya, yang sekarang. Kenapa? Kayak lebih apa ya, lebih santai aja gitu kita nyanyinya di kafe-kafe daripada yang ikut lomba kan. Oh iya. Cuman emang masih banyak harus belajar. Itu yang paling kamu suka, momen yang paling kamu suka. Yang paling menantang artinya ketika mengikuti ajang itu perlombaan ya. Ajang perlombaan. Iya. Itu paling menantang. Ya kayaknya sih sama aja ya semua ya, kayak kita ikut ujian gitu kan. Iya. Kalau kita ikut ujian ya pasti rasanya nggak enak ya. Tapi ketika kita udah selesai ya pasti senang begitu. Nah selanjutnya saya akan bertanya nih ke Renaldi. Seputaran tentang pengalaman itu aja sih dari ketika kamu SMA nih. Ketika dari SMA kemudian ikutan Bintang Radio Indonesia RRI Nunukan. Kemudian selanjutnya sampai saat ini udah manggung di sana sini sampai keluar begitu. Pengalaman yang paling kamu suka dan tidak suka itu ada nggak sih? Kayaknya rasanya semuanya suka ya? Semuanya suka karena dilakuinnya kan memang niat. Karena memang suka lakuinnya. Nggak ada yang. Jadi kalau ditanya suka, kalau di musiknya suka semua. Iya Kak, nggak ada nggak suka. Tapi ketika ada momen seperti itu yang paling keingat, itu pasti ada dong ya? Momen yang paling diingat itu ketika saya di Bintang Radio Nasional kemarin waktu tampil, karena saya nyanyi di depan juri nasional juga kayak jebolan Indonesian Idol, Kak Isan Tarore dan lain-lain. Iya, itu yang menurut saya bangga gitu. Saya pernah dijuruin salah satu jebolan Indonesian Idol gitu. Itu momen paling membanggakan? Iya, momen paling membanggakan buat saya. Kemudian itu momen yang membanggakan, kalau misalkan momen yang paling kamu ingat sampai sekarang mungkin ada satu hal yang lucu atau hal yang bikin kamu
jadi tanggap lagi untuk tidak melakukan hal tersebut, ada tidak? Nggak ada ya? Nggak ada sih kayaknya Kak. Ya udah kalau begitu ya. Iya. Oke, artinya pemirsa senang dong ya kalau talent dari daerah perbatasan ini semua sangat luar biasa. Semua pengalamannya itu dilakukan dan dinikmati dan juga disyukuri. Iya Kak. Apalagi mendapatkan ke tingkat nasional. Iya, Oke. alhamdulillah. Kalau menyanyi di daerah perbatasan atau di luar, ada perbedaannya tidak yang kamu dapatkan? Mungkin dari respon yang mendengarkan atau juga dari suasananya? Kalau suasana ya pasti beda ya Kak ya. Karena beda juga ya. Budayanya kan beda juga kita. Ketika di luar kan kita dinyanyi di sini beda sama yang di luar. Jadi Budayanya? maksudnya kayak mana Kak ya? Ketika kita nyanyi di sini kan sudah terbiasa sekali gitu maksudnya. Oke, iya. Ketika saya keluar gitu beda. Auranya beda, ya, orang-orangnya beda, daerahnya beda. Pokoknya ketika sana itu nyanyi shock pertama kalinya itu shock banget. Aduh Dek, jangan shock deh. Saya kan juga jadi shock ya. Dan nanti yang mendengarkan, oh my god, kayaknya serem banget di bintang radio. Enggak, tenang. Enggak serem, cuman memang karena excited banget kan ikutnya. Jadi ketika ke sana ada kaget lah, Iya. bukan yang berbeda. Cuman awalnya aja, seterusnya sudah bisa ngikut. Oke, akhirnya semuanya udah bisa kamu lalui seperti itu ya. Iya. Tapi ada tidak yang kamu dapatkan dari pengalaman tersebut, momen teman-teman kamu ada sedikit masukan dan akhirnya kamu tahu ketika tampil di depan umum, apalagi di tingkat nasional itu mesti mempersiapkan apa begitu? Yang paling pertama itu mental ya. Mental kalau kita naik panggung itu memang butuh mental. Kalau kita nggak punya mental ya kayak gitu jadinya nervous. Yang paling penting menurut saya mental. Terus persiapan materi yang kita mau bawakan kayak gitu-gitu sih Kak. Oke, kayak gitu-gitu ya. Persiapan mental ataupun persiapan untuk tampil versi Renaldi, apa petakilan juga kayak Clara? Kalau saya lebih banyak diam sih Kak. Loh kok diam? Kalau diam karena biasanya menyendiri dulu. Kalau misalkan memang lagi nervous, menyendiri dulu. Jadi ketika itu kamu menghindari kerumunan, kemudian mencari ruangan sendiri begitu? Kayak biasa saya ke depan dulu. Dan kamu jangan-jangan ngedance lagi, bukan? Siapa tahu ya. Jadi itu saja? Iya. Kalau saya nervous ya saya keluar dulu, maksudnya cari suasana saya tenang, gitu. biar saya tenang dulu. Nah ketika saya sudah tenang saya baru ikut masuk lagi kayak gitu. Oke, kadang memang ada yang harus untuk melihat suasana ataupun juga keramaian terlebih dahulu sama seperti si Clara. Dan bahkan di Renaldi sendiri ini dia justru kebalikannya ya. Iya Kak. Gak apa-apa deh kalau begitu. Dengar-dengar nih mereka berdua juga sering tampil duet ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kali ini kita akan break untuk mendengarkan lagu yang akan kalian berdua bawakan. Satu lagu dari Clara, satu lagu dari Renaldi dan juga nanti akan ada duetnya. Siap. Oke, siap ya. Oke. Kalau begitu kita akan langsung saksikan ini dia penampilan dari Renaldi dan juga Clara. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Show mama gendong beta
sambil mama bakar sagu, mama menyanyi bujur-bujur. Nah sampai besar begini, beta sing lupa mama Sia mama beta rindu mau pulang Sia mama mama Sulia kurus lawange beta belum balas mama, mama pun capek ciodoloe sio tete manise jaga beta pun mama sambil mama bakar sagu, mama menyanyi bujur-bujur. Nah sampai besar begini, beta sing lupa mama tete manis jaga beta pu mama Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3, akurat, tajam, berimbang. Pujaan yang selalu di hati, aku menunggumu. Engkau gadis yang selalu hadir dalam mimpiku, di setiap tidurku. Dengarkanlah, aku cinta, ingin aku selalu menjaga
kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Dengarkanlah puisi kan ku berikan, ungkapan hatiku. Tiada lain yang bisa ku berikan. Hanyalah cintaku. Segala sayangku, tiada yang lain saat ini. Engkaulah yang ada di hati, engkaulah yang ada di hati. Tuhan kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Aku ingin menemani harimu dan mencoba mengisi rasa kesepian di hatimu. Sampai nanti hanya selalu namamu, selalu namamu yang ada di dalam lubuk hatiku. Tahu ya? Tuhan kekasihku, di hati, engkaulah yang ada di hati. Tuhan kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Tuhan kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Ku pandang kelik bintang nan jauh di sana, sayu ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Di asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena alunan lagu semerdu kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menghangat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona
alunan kopi dangdut. Aku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Sayuku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu seperti kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Di asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Penampilan dari Renaldi dan juga Clara. Boleh dong tepuk tangannya semuanya yang ada di 93 Food Court. Aduh, tadi tuh saya tuh banyak mendengar bisikan gitu, Renaldi dan juga Clara. Tanyain dong, bisikan apa sih? Bisikan apa tuh? Jadi ini kalian
ada yang pengen kasih kalian satu hadiah gitu. Karena kan kalian bawanya itu lagu dangdut, ada yang pengen nyawer. Ya udah deh kalau gitu. Tapi kalau ngomongin saat ini kan saat ini banyak sekali media sosial yang bisa mempengaruhi untuk netizen 62 ataupun juga masyarakat milenial saat ini. Salah satunya kan ada aplikasi yang namanya TokTok gitu ya. TikTok Kak, TikTok. Kirain tak gitu. Itu kan juga salah satu lagu yang banyak dinyanyikan atau di apa sih namanya? Dimainkan, dance-kan. Di viralkan betul, ya. Susah banget sih bilangnya di viralkan, itu kan lagi viral. Ada tantangan tersendiri nggak sih dari genre tadi adalah dangdut, kemudian biasanya kalian ini membawakan lagu pop seperti itu. Yang paling menarik dari seorang Renaldi sendiri deh, dari beragam genre yang ada di Indonesia, yang mana paling menantang dan juga paling kamu suka? Yang paling saya suka pastinya jazz blues kayak gitu. Jazz blues. Yang kayak apa tuh? Yang kayak apa tuh? Biar Yang kayak apa tuh? larinya ke pop. Kayak contoh kecilnya itu. Boleh. Tompi. Oh, Tompi. Iya. Contoh kecilnya. Jadi itu merupakan idola kamu ya? Salah satu. Salah satu. Oke, selain itu? Genre yang paling menarik buat seorang Renaldi? Kalau yang paling menantang menurut saya dangdut sih Kak. Kalau menantang ya. Dangdut? Iya. Kenapa? Dangdut. Karena susah, itu kita belajar cengkok lagi. Oh, iya, susah. Kayaknya tadi bisa-bisa aja deh ya, pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Kemudian? Itu aja sih Kak. Itu aja, iya. Yang paling menantang ya? Yang paling menantang menurut saya. Oke. Kalau seorang Clara, genre yang paling kamu suka, kemudian juga yang paling menantang? Kalau yang paling saya suka sih pop, ballad, dan jazz. Terus kalau yang paling menantang dangdut. Kok semua sama sih? Soalnya kan emang basicnya bukan di situ. Oh, terus gitu. itu emang susah sih Kak. Soalnya ada cengkok-cengkoknya. Nadanya juga perpindahannya sangat. Tapi kan bukan kayaknya yang perlu cengkok nih. Kalau saya sebagai penikmat musik seperti itu ya, tapi bukan pelakunya. Ada keroncong juga, itu kan pakai cengkok yang lumayan. Ya, itu juga susah. Keroncong apalagi ya, jenis musik ya, banyak sih ya. Banyak sih Kak kalau jenis musik ya. Tapi itu yang paling menantang menurut kalian ya? Untuk saat ini kan karena biasanya ada yang request dangdut, nah itu yang buat kami itu tertantang. Gitu. Tertantang langsung jadi deg-degan ya? Aduh, kayak gimana ya? Kita gak biasa nyanyi lagu dangdut nih, tapi harus nyanyi gitu. Oke. Jadi ya tertantang kadang kalau di request lagu dangdut. Ada bukan satu sih ya, sekarang juga banyak nih lagu dangdut yang akhirnya diversikan koplo seperti itu, terus juga jadi mendadak heboh, viral. Mungkin boleh dinyanyiin satu nggak sih? Clara mungkin. Biar lebih rame lagi, biar ajak juga penonton. Oh ya udah deh, nggak usah deh diskusinya lama. Baik, kita kembali ke seorang Renaldi dan juga Clara, di mana ini merupakan dua orang talent yang ada di daerah Nunukan. Tapi sebelum saya akan menanyakan dari proyek ke depannya mereka berdua ini, pendengar dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi ini merupakan acara RRI.net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Jadi kali ini kita Nunukan mendapatkan kesempatan ini merupakan program salah satu unggulan dari RRI seluruh Indonesia. Selain itu juga Anda bisa menyaksikan program lainnya, tepatnya di RRI.net, di mana Anda bisa tonton di Yus TV, ataupun juga di laman website kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa unduh aplikasi kami RRI Play Go, dan bisa Anda cari fiturnya, yaitu RRI.net. Kalian sudah punya belum aplikasi RRI Play Go? Belum. Oke, belum ya. Nanti silakan cari di Play Store ataupun juga di App Store di gadget kalian. Carinya adalah RRI spasi Play spasi Go. Nah, di sana bisa langsung install ya. Oke. Kalau begitu dari Clara. Nah, saat ini akhirnya kamu sudah menjadi seorang penyanyi di daerah Nunukan.
Dan akhirnya karena banyak sekali job yang ada begitu kan, ketemu sama semuanya, penyanyi yang lainnya, senior ataupun juga setara denganmu, akhirnya juga bentuk duet seperti itu. Projectnya kamu sendiri saat ini dan juga yang akan dilaksanakan ada tidak? Kalau untuk sekarang sih belum ada sama sekali project-project. Tapi kedepannya bakal mau buat band. Clara? Iya, mau buat band baru. Band baru? Iya. Berarti yang lama sebetulnya masih ada? Belum. Oh, soalnya, belum. Kalau sekarang sih saya masih mainnya akustik. Akustikan? Ya, akustikan. Terus kadang juga sering collab sama teman-teman band lain. Akhirnya nanti akan membuat band sendiri. Ya. Yang dimana itu rencananya kapan? Dan siapa saja yang akan terlibat? Kapan ya? Nggak tahu sih, soalnya yang mau terlibat itu masih ada kerjaan. Gimana? Masih ada kerjaan. Oh, yang terlibat masih ada kerjaan. Jadi cuma baru direncanakan aja? Iya. Oke, targetnya untuk di daerah Nunukan saja ya? Iya. Oke, kalau untuk Renaldi sendiri saat ini, ada proyek yang sedang kamu kerjakan kah? Dan juga rencananya ke depan? Project sih YouTube baru jalan, baru buat channel YouTube. Oh, ini YouTuber. baru coba. Oke. Kontennya apa? Musik juga? Ya, cover. Cover lagu gitu? Cover lagu. Kemudian? Untuk progres ke depannya, saya masih punya mimpi untuk bisa bawa nama Nunukan ke nasional lagi. Oke, amin. Ya, amin. Insya Allah. Kalau tidak saya bisa ikut seperti Santarore, Awan Nunukan nggak bangga gitu. Oke. Ya, siapa tahu ya. Mudah-mudahan bisa gitu. Semoga tercapai tahun depan. Amin. Cepet banget gitu ya. kan. Cepet banget ini anak bermimpi begitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga motivasi kan. Iya, kan. Walaupun saat ini masih masa pandemi. Nah sekarang kan semua akhirnya menerapkan satu tatanan kehidupan baru dengan protokol kesehatan yang berjalan seperti itu kan. Menggunakan masker, face shield dan lainnya, mencuci tangan, menggunakan sabun, masker dan tentu untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah ini nih yang penting nih untuk teman-teman kita ataupun juga semua masyarakat yang ada di sini. Ngomongin tentang pandemi, ada nggak sih perbedaan akhirnya ketika sebelum dan sesudah corona ini? Dari Renaldi ya masih ya, silakan. Banyak sih Kak perbedaannya. Di awal-awal pandemi itu emang betul-betul kita tuh para teman-teman yang hidup di musik itu nggak kerja sama sekali. Teman-temannya Renaldi? Iya, teman-teman saya juga termasuk nggak kerja karena kafe dan lain-lain tutup semua. Itu sempat berjalan hampir 6 bulan kemarin. Itu kita nggak tahu mau, karena kebiasaan hidup di musik itu yang sulitnya Kak. Kita harus putar otak lagi kayak gitu untuk hadapin itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah new normal gini ya Kak. Kami bisa kerja lagi alhamdulillah di musik kayak gitu. Oke, Clara yang kamu rasakan? Kalau saya sih sebelum pandemi ini kan masih sekolah. Jadi senang ya ketemu teman-teman, pakai seragam iya, gitu kan? Cuman waktu di akhir-akhir hari-hari sekolah tuh udah nggak bisa ketemu lagi karena corona kan. Nggak ada perpisahan, terus juga nggak jadi kuliah gara-gara corona ya, gara-gara pandemi ini. Terus semenjak new normal, kafe buka diajaklah nyanyi gitu. Dan akhirnya merasakan kembali untuk bernyanyi di depan teman-teman ya? Iya. Oke, perbedaannya sangat luar biasa. Tapi tentu untuk teman-teman kita yang sebetulnya mereka masih ingin untuk menyumbangkan beberapa bakatnya, terutama di dunia tarik suara seperti itu. Dan sekarang terbatas juga untuk menyelenggarakan konser ataupun juga kegiatan yang mengundang banyak orang gitu. Ada nggak sih kira-kira yang bisa dilakukan inisiatif dari seorang Clara ataupun juga seorang Renaldi? Oke, ini kan sekarang banyak media sosial seperti itu. Nah kira-kira
dari seorang Clara dan juga seorang Renaldi, gebrakan apa yang kira-kira bisa dilakukan gitu? Kalau misalkan media ataupun juga penyambung untuk kita ingin menyalurkan bakat kita tidak ada, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Karena media sosial sekarang sudah sangat pesat ya kayak. Kalau saya kemarin sempat kayak cover-cover lagu di Instagram. Akhirnya menjadi YouTuber itu ya? Iya. Jadi itu sebetulnya hal kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman ataupun juga masyarakat Indonesia yang menyalurkan bakatnya dari media sosial. Iya, seperti cover lagu kayak gitu. Kita buat nerima nih cover apa kayak gitu. Ya kalau saya sih kayak gitu kemarin Kak. Oke. Waktu awal-awal pandemi. Clara? Kalau untuk sekarang sih memang lebih memanfaatkan media sosial ya. Terutama untuk menyalurkan bakat, misalnya yang mau nari atau mau nyanyi. Sekarang bisa tinggal video aja langsung di-upload. Kalau misalnya bagus ya pasti banyak kayak viewersnya. Banyak juga lomba-lomba di luar sana yang memanfaatkan media sosial. Contohnya kemarin Indonesian Idol. Itu juga lewat Instagram, lewat VTube, lewat Facebook, banyak. Dari media sosial semuanya ya? Dari media sosial. Nanti kita masih akan berbincang ya kaitannya dengan pandemi saat ini. Nah ini kan tentu semuanya masih mengharapkan kehidupan normal kembali. Nah kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan oleh semuanya, terutama untuk musisi yang ada di daerah perbatasan. Selanjutnya kita akan dengarkan kembali Clara dan juga Renaldi. Ini akan bernyanyi, akan membawakan lagu apa Renaldi? Selanjutnya? Lagu yang kemarin saya bawakan di Bintang Radio Nasional. Jikalau Kau Cinta. Jikalau Kau Cinta. Iya. Tingkatannya coy. Itu yang paling menantang. Dan juga Clara? Lagu dari Agnes Monica, Teruskanlah. Oh baik, kalau begitu kita akan saksikan. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu berpisah tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Percayalah, jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba,
dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata, hanya air mata, hanya air mata. Cinta. Pernahkah kau bicara, tapi tak didengar, tak dianggap sama sekali. Pernahkah kau tak salah, tapi disalahkan, tak diberi kesempatan. Ku hidup dengan siapa, ku tak tahu kau siapa. Kau kekasihku tapi orang lain bagiku. Kau dengan dirimu saja, kau dengan duniamu saja. Teruskanlah, teruskanlah, kau begitu. Kau tak butuh diriku, aku patung bagimu. Cinta bukan kebutuhanmu. Ku hidup dengan siapa, ku tak tahu kau siapa. Kau kekasihku tapi
ku bawa wajahmu, kan ku bawa namamu. Ku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Di sini di kamar ini, sendiri melintas sepi. Kusut masam rambut dan gaun malamku tak peduli. Di sana kau berdua, di sini aku yang sendiri. Di sana kau tersenyum, di sini aku yang menangis. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Oh, oh, oh. Kan ku simpan wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri beraju hari-hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Sudah tak boleh, apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Oh, oh. Simpan wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta.
Senyuman itu hanyalah menunda luka yang tak pernah kuduga. Dan bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, bila memang hatimu untuk aku. Salahkah aku berharap kau memilih diriku? Cinta, aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, tapi mengapa kita selalu bertemu dan bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, ternyata hati tak sanggup melupa. Baiklah, tidak terasa sudah hampir 1,5 jam kita bersama dengan Renaldi dan juga Clara di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Nah, ini untuk yang terakhir aja deh, ajakan untuk masyarakat khususnya di daerah Nunukan ataupun juga untuk masyarakat Indonesia yang ingin mengikuti jejak dari Renaldi dan juga Clara, apalagi saat masa pandemi saat ini. Boleh dimulai dari siapa? Singkat saja. Clara, silakan. Ya, buat teman-teman yang punya bakat di luar sana, pesannya cuma jangan sia-siakan bakat kalian, karena kalian itu semua hebat. Yang penting diasah aja dan berani, dan jangan pantang menyerah. Oke, Renaldi. Ayo apa? Buat teman-teman semuanya yang sedang menghadapi masa pandemi pada masa sekarang, jangan pernah patah semangat, terus berjuang. Apalagi buat teman-teman yang sedang berjuang di musik sama seperti kami, jangan pernah patah semangat, tetap lakukan hal-hal yang positif, terus berkarya, jangan pernah putus karena pandemi ini, karena banyak media sekarang, kita punya sosial media juga, jadi ya tetap semangat. Oke, baiklah, tetap semangat pokoknya ya. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk Renaldi dan juga Clara, jebolan dari Bintang Radio Indonesia RRI Nunukan tahun 2019 dan juga musisi dari Nunukan. Yeay. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk Bindra Project. Dan juga untuk 93 Food Court, terima kasih banyak.
pemirsa, pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, demikian untuk acara RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Saya Dia Karang beserta kru tim RRI Nunukan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. RRI Live Music.